Siapa dulu pas sekolah pernah dilabrak, ha? Atau kalian tukang labraknya? Wah parah, nggak boleh begitu ya. Apa itu labrak-labrak, ha? Bayuan sama aku sini. Jadi sampai penyet juga. Tantang petenteng, gelarin tantang kayak pensilinul. Belajar yang benar, bukan ngedrama sana sini. Sekolah itu adalah tempat untuk kita mendapatkan pencerahan masa depan dan menuntut ilmu dengan tenang. Sepatuku, woi Mukhtar. Wah, laki sepatu baru. Balikin, woi. Iya, itu kelasku, kelas hutan. Memang nggak pernah ada tenangnya, minimal ada bencana alam dalam sehari. Oke, yaudah aku balik kelas dulu. Ada! Siapa yang jambak aku tadi? Kau! Main jambak-jambak aja. Kau aku jambak balik, pindah kepalamu ke lutut. Oh, ngajak bertemu betul kau. So keras sekali. Itu balasan karena aku pernah menjambakku dulu. Aduh keras nih. Hantam pakai balok bata kau linggis yang kepalanya bocor kalah. Kau macam-macam ganggu aku lagi, ku keretekin betul batu tulang iga. Kenapa kau kayak bad mood gitu? Sudah capek nulis, terus tadi ketemu makhluk rese juga. Sir, tadi ada yang nitip nih, kasih surat buat kau. Cie, surat apa tuh? Wah, ini pertama kalinya ada yang kasih Serena surat. Pasti ini sesuatu sih, ku yakin. Apa lagi? Gak usah cie kentut. Kalau ada surat mencurigakan gini, isinya kalau nggak mantra santet ya jenglot. Kalau isinya surat sertifikat tanah, ambil, Sir. Oh iya juga ya? Yaudah, sini suratnya. Kayaknya kejauhan bawa otak kalian nih. Datang ke belakang sekolah di jam istirahat. Ah, tuh kan apa aku bilang? Nah, fix. Dah gak diragukan lagi. Pasti mau. Gali sumur. Udah lah, Ser. Terserahmu lah. Suka-sukamu lah situ. Capek aku. Aduh, udah istirahat. Aku ke belakang sekolah dulu ya sebentar. Kau jadi tetap ikutin kata surat itu? Sebenarnya mager sih. Tapi aku kepo juga, siapa tuh dapat door prize. Mana tadi yang kasih surat nyuruh ke belakang sekolah? Sekian waktu berlalu, akhirnya dia datang juga. Aduh, dugong ini lagi. Gak berani sendiri bawa komplotan dia. Yaudah, ayo, mau di mana? Cepetan, aku mau makan ya. Apa maksudmu? Mau battle dance kan? Apa velocity? Mau tiktokan? Statue? Otakmu sudah geser ya? Kami di sini mau memberi pelajaran. Ya ampun, baik banget. Aku les aja bayar bah ratusan ribu. Ini kalian mau kasih pelajaran gratis gini aja gak rugi? Kok nggak usah so cantik jadi orang? Kok nggak tahu kami ini siapa? Dari muka-mukanya sih istri-istri Walid. Anjirudin, mulutnya sangat tidak bermoral. Ya nggak tahu lah. Nggak terkenal aja udah sok kayak artis papan atas. Kutabak papan juga nih. Ya udah, aku Gisel, aku Ayla, aku Gita. Kami bertiga. Gila. Hah? Kok begitu digabung jadi jelek gitu? Udah cocok lah namanya sama kelakuan kalian. Aduh, aku nggak punya yel-yel nih. Langsung aja, jadi permasalahannya apa? Gak usah pura-pura nggak tahu kau. Intinya jangan pernah deketin pangeran kami. Hihihi. Aduh, merinding banget sebulu hidung. Oh iya, aku belum kasih tahu. Jadi di sekolah ini tuh ada anak-anak hits terkenal lah gitu. Nah, masing-masing mereka itu punya fans-fans kayak model mereka ini nih. Fandom siapa mereka nih ya? Aksa, Daniel, Ratara, Arya. Siapa ya? Siapa woi? Anak hits di sekolah kita banyak. Yang mana satu nih? Aku juga anak hits. Sebutkan ciri-ciri minimal 5 dan jelaskan beserta contoh. Kenapa malah jadi soal esai? Orang hits mana lagi yang interaksi sama kau? Seorang pangeran udah bertunggu. Oh, Ratara berarti. Aduh, ini nih yang bikin males kalau interaksi sama anak kelas kepintaran. Pasti fansnya rese. Bentar, fansnya begini? Teriak-teriak begini? Hei, tidak ada yang lucu. Apa yang kau tertawakan? Aduh, gak kuat. Diam kau. Kami di sini lagi ngelabrak kau. Kenapa kau malah tahu nggak jelas? Pokoknya kau jauh-jauh dari dia. Jelek aja banyak gaya. Apa? Aku yang sekiowo ini, penguasa hutan ini kau bilang jelek? What? Iri bilang, bos. Oh, itu ada Mukhtar. Ayo. Ya mau join ekstrakurikuler atau mau langsung kesini ya. Kegiatannya manjat pagar, mendobrak beton, dan makan paku. Seru-seru nih. Mukhtar! Sini kau, sini. Astaga, Ratu kegelapan memanggil. Ada apa Ibunda Ratu? Sini kau, diam. Nah, berdiri kau di sini ya. Mau ngapain lagi dia nih? Gak enak perasaanku.
Nah, nih, kalian labrak yang ini aja. Mukanya udah labrakable. Dah ya, aku mau jajan dulu. Bye. Cepat tahan dia. Heh, kami belum selesai. Jangan kabur kau. Berani-beraninya aku banting kalian satu-satu. Sakit banget kepalaku. Tenaganya kayak Titan. Aduh, tolong. Aduh. Aku bikin botak kalian semua. Waduh, ini kalau dibiarin bisa kena tubuh Serena mereka, terus masuk rumah sakit. Walaupun dia ratu kegelapan, aku harus bantu dia. Kentut no jutsu. Wah, mantap Mukhtar. Akhirnya kentutmu berguna. Ayo cepat tabur. Wah, udah balik. Jadi gimana, Ser? Waduh, gak sesuai perkiraan weh. Itu bukan surat tanah, apalagi surat warisan, tapi surat labrak. Iya, kirain ada door prize apakah tadi? Uang target kah? Bikin emosi aja. Hah? Siapa? Ada yang berani ngelabrak Serena? Iya, bertiga mereka. Menantang ratu kegelapan ini? Kau tahu kan anak kelas pick up yang pakai pita merah segede bakul buto hijau itu? Nah, itu bosnya. Aslinya dia nggak berani sendirian, makanya bawa temen. Dih, bisa gitu? Terus ngapain lah mereka tadi? Beh, dijambaknya bah rambutku. Gila memang. Kujambak balik lah. Kan dia mulai duluan. Yang satu hadap-hadapan sama aku. Ya! Terus satunya lagi. Jambak rambutku dari belakang. Padahal tadi itu udah mau aku sliding, Mbak. Tapi nanti patah tulang repot lagi. Terus nggak kecabut kepalanya? Enggak. Untung tadi aku ada di dekat situ. Kebetulan lagi banyak gas memusnah masuk di perutku, jadi kau kentutin lah mereka. Pingsan lah mereka. Iya, terus kami kabur. Syukur-syukur tadi nggak keluarkan kekuatanku 100% ya. Kalau tadi full power, habis semua. Nah, itu dia. Aku takut Serena nembuk mereka, bah. Waduh, iya Kalau kau buat masalah lagi nanti kena skorsing lagi tuh, Ser. Malesnya aku, bah. Berapa kali sudah kau kena skors? 4 kali. Nah, kan 10 kali lagi dapat kulkas kau. Ada apa nih? Kok rame betul? Itu si Serena kena labrak. Hah? Terus yang labrak masih hidup nggak? Yang labrak ditanyanya. Aku nggak ditanyanya tuh. Masih. Untung udah aku kentutin tadi. Aduh, untung aja. Malah bersyukur dia. Tapi kayaknya mereka nanti bakal balik gangguin kau lagi nggak sih, Ser? Karena yang ini nggak berhasil, pasti mereka cari cara lain. Wah, kalau ganggu lagi itu 3 curut. Jangan diem sama itu mereka bertiga, betul? Oke, tenang, Ser. Tenang dulu, tenang. Udah, kau duduk di tempatmu aja dulu. Dipikir-pikir bahaya juga tahu kalau Serena numbuk orang lagi. Nanti dia di skorsing bisa terganggu ekosistem kita. Gimana nasib dugong di laut? Gimana nanti jaringan transportasiku yang antar pulau? Terganggu semua. Nggak ada hubungannya sih, tapi benar juga. Kayaknya kita harus cegah supaya Serena nggak diganggu. Iya, bisa sekalian cegah biar nggak ada yang dilarikan ke ruang ICU. Tapi gimana caranya ya? Pokoknya Serena harus bareng anak kelas terus. Jadi kalau ada yang mendekat mau mengganggu, langsung cepat kita tendang. Kenapa pula kita yang nendang? Kalau Serena yang nendang, takut terpisah antara badan sama kaki. Oh iya, benar. Oke, nanti kasih tahu orang yang lain juga ya soal ini. Mon, ini yang nomor 5 emang gak ada jawabannya ya? Makanya kau kalau nyari jawaban tuh jangan di daftar isi. Itu jawabannya di halaman 112. Mana ada aku nyari jawaban di daftar isi? Jadi di mana? Sampul depan. Nih aku pakai ilmu penerawangan. Yuk, sudah jam pulang. Itu tugasnya, kalau belum selesai lanjutkan di rumah aja. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Langsung pulang ke rumah ya, jangan tawuran. Iya Pak, kami nggak pernah tawuran kok Pak. Saya duluan ya. Jangan robohin pagar lagi. Keluar pagar tuh pintu pagarnya dibuka, jangan ditabrak. Sama jangan lupa itu tugasnya. Iya, siap Pak. Oke, Bapak udah pergi. Cepet Serena, pakai. Apa nih? Woi, apaan nih? Sama ini juga pakai. Apa maksudnya? Bukan lagi di Megala ya kita? Tenang Ser, kami akan melindungimu. Melindungi dari apa? Hah? Ngapain Mbak juga kalian nih? Sudah, tenang aja. Pokoknya kau bakal aman sampai keluar pagar sekolah. No kamera, please. No kamera, no jepret-jepret, please. Aduh, halu nih semua. Gak ada yang ngefoto Siapa yang ngefoto? Silakan lewat sini. Penjaga bagian belakang bersiap-siap. Oh ya, ingat Fanny, kalau masih aman-aman aja kau biarin, jangan kau tumbuk. Sebisa mungkin kita hindari pertempuran. Oke, siap. Ini kepalaku dikasih tempat sampah gini buat apa? TPA kepalaku. Supaya kalau dia mengganggu, kau diam aja, karena sudah terproteksi. Terus itu Fanny malah kayak mau numbuk orang gitu, kok nggak apa-apa? Iya, Fanny nggak apa-apa, kalau kau masalah. Kesenjangan apa lagi nih?
mereka. Kayaknya semua anak kelasnya sudah tahu. Kalau begitu, siapa yang mau beraksi duluan? Biar aku duluan. Oke, sana. Semoga berhasil. Berhenti. Awas, ada air. Tadi nggak ada air di sini. Halah, gini doang. Biasanya juga kita menembus segitiga bermuda. Ayo, gas! Ballerina cappuccina. Mimi Mimi. Ella monyet. Di assassino cappuccino. Lala lala. Sumala trulala. Hah? Kok bisa nggak terpleset? Padahal airnya sudah kasih sabun juga. Aduh, akhirnya sampai juga. Itu mama mau konser. Udah jemput tuh. Tante, ini Serenanya. Loh, kenapa anakku jadi lemper gini? Iya tante, banyak paparazi nih. Jadi kita mencegah bencana sebelum terjadi. Tapi nggak ada ngelukain orang kan dia? Gak ada tante, selama ada kami semuanya aman. Wah, mantap. Ayo sudah, cepat naik. Mama mau mampir ke hutan Amazon sebentar. Ngapain, mah? Beli rambutan lagi? Iya, tahu kamu. Beli rambutan sampai ke hutan Amazon. Kayaknya besok 3 spesies primata itu bakal cari masalah lagi, bah. Kenapa sih orang-orang suka cari masalah? Mending cari kutu. Oke, sekarang cari cara gimana caranya menghadapi mereka. Pertama, siapkan baygon, antiseptik, pisang sanggar, remote TV, tali rapia. Yep, ini adalah barang-barang pertolongan pertama pada serangan dugong. Oke, sip. Udah siap buat besok. Kalau nggak diganggu berarti hoki, kalau diganggu aku smackdown. Sekolah yang betul ya. Iya, mah. Anakmu ini memang manusia paling benar di sekolah. Kalau duduk di kelas itu di kursi, jangan di plafon ya. Ini mama dapat gosip dari mana lagi aku duduk di plafon? Jangan gampang percaya hoax ibu-ibu FB, mah. Aku duduknya di atap. Pulang nanti rukiah ya. Ya sudah, masuk sana. Wah, itu Serena sudah sampai. Iya, ayo semuanya jalankan rencana kita. Selamat datang yang mulia Moyang Rimba. Hei, apaan mbak lagi nih? Pakai karpet merah-merah gini? Katy Perry aku. Ini demi meningkatkan aura-auran berantakan untuk mengurangi hama mendekat. Oh gitu? Tapi nggak mau ini. Aku mau karpet Aladin Bim Salabim. Nggak ada, sudah nggak diproduksi. Pabriknya kena efisiensi. Udah pakai kaki aja itu jalan sendiri. BTW nanti kapan-kapan karpetnya jangan warna merah ya. Aku mau warna putih kuntilanak. Kenapa dia selalu bersama dengan pelayan-pelayannya itu? Iya, kita jadi gak bisa menjalankan rencana nih. Kenapa gak langsung kita datangin aja sih? Kita kan kalah jumlah. Mereka satu pasukan gitu, kita cuma 3 orang. Aku tidak menyangka kalau mereka akan sesolid ini. Wah, makasih ya dorang. Beneran gak ada yang ganggu bah sampai pintu masuk kerajaan kita. Keren sih, keren. Iyalah, siapa dulu pengatur strateginya? Siapa emang? Kau pasti kan? Kelihatan dari mukamu songong kayak tempatku menang giveaway. Bapak datang. Pagi semuanya, keluarkan tugasnya ya, kita bahas sama-sama. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Wah, tumben. Kalau gitu siapa yang mau jawab nomor 1? Nanti dapat nilai bagus. Kok nggak ada yang mau ini? Nanti dapat biawak 1. Oke, sampai di sini dulu. Kalian sudah bisa istirahat. Minggu depan ulangan ya. Biawaknya gimana, Pak? Nanti di PO dulu sebulan. Itu apa men bulat-bulat hitam? Kerikil kah? Aku nggak makan makanan mematikan begitu ya. Ini kaviar, mau kah? Aduh, apa lagi tuh? Kayak merek keramik. Berani-beraninya kau menghalangi jalan putri ini. Minggir gak? Jangan halangi jalan kami. Mau ngapain kalian? Sudah minggir, gak usah ikut campur. Gak boleh masuk. Aduh, apa lagi tuh? Tunggu, kau di sini aja, Ser, jangan keluar. Coba kau cek Raki, itu ada siapa? Gimana Serena? Tenang. Ada apa ini? Ada apa? Ada Nona Ambon gak di sini? Bolu peca digoyang dipijang-pijang. Nona nanti lincah-lincah, nggak tahu lirik. Udah dia. Dari juga nyanyi. Sudahlah, cepat katakan di mana Serena? Nggak boleh. Kalau mau berurusan sama anak kelas hutan harus yel-yel dulu. Hei, kau pikir kami ini lagi pramuka? Kami di sini. Iya, silahkan Regu Tulip menampilkan yel-yelnya. Dengerin duluan.
Yaudah, ayo kita yel-yel. Gila, gila. Walaupun kaya Sumala, tapi cantik seperti Elsa. Gila, gila. Hahaha. Kami sudah melakukan yang kau katakan. Kalau begitu, sekarang di mana Serena? Bawa dia kemari. Belum. Sekarang lari lapangan 4 putaran. Ini ngapain sih? Banyak banget syaratnya. Mau ketemu nggak? Sana, cepat lari. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Setelah ini, bawa Serena ke hadapan kami. Iya, udah sana. Aduh, lelahnya. Putri sepertiku tidak terbiasa berlari sejauh ini. Ini silahkan price listnya. Kalau mau ketemu sama Serena bayar 50.000 ya. Apaan sih? Nggak dihalangi sana kalian. Datang kamera alat. Stop. Menginjakan kaki di kelas hutan bayar 200.000, ada pajaknya. Gak bisa asal masuk kawasan konservasi. Hah? Kok semua bayar sih? Dih, gitu aja gak bisa bayar. Miskin ya? Hei, jaga mulutmu. Lancang sekali berkata seperti itu. Ini, aku bayar. Oke, udah boleh masuk. Apalagi nih, sok berkuasa gitu? Kurang kau sini. Semakin hari semakin banyak tingkahmu nangka laut. Hadap-hadapan sini. Diam. Ribut berdering terus. Kumute nih. Beri hormat dulu kepada Yang Mulia Ratu Mujair. Enak saja, kami tidak akan memberi hormat kepada makhluk seperti kalian. Ih, ributnya juga pak. Kelaparan pasti kalian kan? Nih, ada whiskas. Hentikan omong kosongmu. Sekarang kau harus membuat kesepakatan. Jangan pernah kau macam-macam dengan kami. Dan jangan pernah lagi kau dekati pangeran kami. Jawab, jangan diam aja. Kau nggak punya mulut? Sesuai price list ya. Kalau mau dia ngomong bayar 100.000. Oke, jadi gini. Aku gak pernah ganggu kalian ya. Aku juga gak peduli sama pangeran-pangeran kentut kalian itu. Kalian yang mulai duluan, aku balas balik. Kalian ngomong macam-macam ke aku, ya aku pindahin tuh hidung ke jidat. Kalian jambak aku botakin kepala kalian semua. Udah, keluar sana sebelum ku makan kalian. Wah, banyak banget pemasukan kita hari ini. Ada untungnya juga ya. Kalau kayak gini bisa kaya kita. Mantap, Sir. Besok-besok dilabrak lagi ya. Aduh, capeknya hari ini. Besok perlu bawa baygon lagi nggak ya? Tadi di sekolah udah kesemprot itu 3 hama. Harusnya besok sih udah gak muncul lagi itu. Kerjain PR aja lah. Hah? Apaan nih? Banyak betul ya mensku ngasih surat terus. Ya ampun, mantra kuno apa lagi nih? Weh, ini apa tulisannya? Kayak bulu kaki. Gempa di mana ini? Masih rapi juga ayam suwir. Gorengan pasti nolak dibungkus sama kertas begini. Gak ada yang bisa baca, Sir. Jadiin kertasnya keran aja. Apalagi nih? Sebelum kerjaan aja. kejadian begini kan? Kenapa tuh? Kok pada rame depan kelas? Wah, parah. Siapa yang naruh ginian depan pintu kelas kita? Gimana nih kita masuk kalau begini? Berarti ada yang teror kelas kita. Lihat, akhirnya mereka merasakan pembalasan kita. Mereka nanti akan sadar. Akibatnya tidak sopan dengan putri sepertiku. Pokoknya bakal kita teror terus. Weh, Dorang, kenapa kalian ngumpul di sini nggak masuk kelas? Lihat, Sir, ada yang taruh ginian depan pintu. Gimana coba kita masuk? Hah? Mana sih? Wah, asik! Rumahan beton gratis! Enak banget lagi! Banyak pula! Aduh, rezeki memang! Mau cobain gak? Enak ya, basreng! Kenapa dia malah kesenangan? Katanya itu enak banget, berarti dia makan itu. Apa ini artinya kita sama saja memberi dia makanan gratis? Lah iya juga ya? Aduh, kok gini sih? Kenapa nggak ada yang bilang kalau dia suka makan beton? Ayo cepet bantuin kumpulin, masukin dalam kelas! Sir, bentar, uangku ketinggalan. Yaudah, ambillah sana. Aku duluan ya, ambil tempat. Oke, nanti aku nyusul. Ayo cepat siap-siap, dia ke arah sini. Aduh, Kok gitu sih? Gak sesuai harapan.
Woi, mantap, akhirnya makan soto kaden lagi. Lama sudah aku nggak lihat kau makan dengan manusiawi. Wanginya akan kuhabiskan. Sotoku. Makhluk sepertimu tidak sepantasnya memakan hidangan bangsawan seperti ini. Maling, mulutmu ku ampas betul ya. Udah Ser, ini di kantin banyak orang. Nanti sotonya bisa kita beli lagi kok, biarin aja yang itu. Kau mau 10 mangkok juga aku beliin. Kita tidak akan biarkan dia hidup dengan tenang. Rasain tuh nggak bisa makan harus ngantri lagi. Sini biar aku yang makan. Hei, apa yang terjadi denganmu? Gisel, kau kenapa? Kau telan apa tadi? Ini pasti gara-gara Serena. Apa yang kau lakukan padanya? Ya kau berharap apa? Nelan baut masuk perut berubah jadi seblak. Apa kau bilang? Baut? Iya, baut itu kan topping makananku. Kau sih ngambil makananku. Oh iya, ada paku payung juga di situ. Hah? Ayo cepat-cepat bareng. Hati-hati, awas. Weh, siapa piket hari ini? Siram tanaman ya, jangan lupa. Aku. Gampang aja tuh, nanti ku siram. Kalau ada makanan di mejanya yang ku makan. Asli malesnya harus ambil air lagi bolak-balik ke kelas. Itu dia. Dia harus menerima akibatnya karena sudah membuat Gisel masuk rumah sakit. Kalau dia sudah di posisi yang pas, kita langsung tarik talinya. Dia sudah dekat. Sekarang. Air tuh bisa nggak sih jalan sendiri ke kelas terus langsung masuk ke tanaman gitu? Mandiri coba. Kok jadi berat? Lah, keajaiban dari mana ini? Wah, nggak capek aku ambil air jauh-jauh. Terima kasih langit. Aduh, kok gagal terus sih? Kali ini pasti berhasil. Dia pasti tidak bisa melihat kelereng di lantai itu. Iya, setelah kita dengar suaranya jatuh, langsung lanjut rencana kedua. Kita tarik tali ini supaya balok kayu jatuh ke arahnya. Oh, enak juga meluncur gini ya, jadi cepat sampainya. Itu suaranya. Dia pasti sudah kena. Sekarang lanjut rencana kedua. Hah? Suara apa tuh? Hei Arfi, Kenapa temanmu? dia kejatuhan balok kayu entah dari mana. Waduh, pingsan ini. Wah, siapa nih yang bikin beginian? Bagaimana ini? Habislah kita. Kenapa balok kayu itu jatuh ke arah situ, bukan ke arah Serena? Aku juga nggak tahu. Kan Gisel yang pasang perangkapnya. Kenapa dia membuat perangkap yang mengarah ke kelas kepintaran? Tamatlah riwayat kita. Kita harus gimana sekarang? Ayo, kita harus kabur dulu dari sini sebelum ketahuan. Yaudah, ayo cepat bawa ke UKS, aku bantu angkat. Berat banget kok gak keangkat. Banyak dosanya nih, apa ngontongin sapi dalam tas? Oh sebentar, ini pasti karena isi tasnya. Kok bisa ada kulkas di tasnya? Iya, tadi kami habis praktikum. Sekarang pasti sudah nggak berat lagi. Masih berat nah. Tinggalin aja lo tasnya. Jangan, ada barang pentingnya. Kalau gitu barang pentingnya aja nih bawa. Tasnya tinggal. Gak bisa, barang pentingnya banyak. Aduh. Ini barang praktikum yang buat berat. Sebentar aku keluarkan. Ini pintu mobil dari mana, woi? Ini lagi kenapa sampai ada jemuran di sini? Aneh-aneh aja. Gak usah heran gitu, kelasmu juga aneh. Nih, kaca. Biawak, memang sempat-sempatnya kok nyari kaca di tas orang. Sudahlah, sini biar aku seret aja dia. Jangan, kita pakai ini aja. Nah gitu kayak dari tadi. Cantika tolongin. Loch, kenapa dia? Kau ngapain? Bukan aku ya. Jatuhan balok dia jadi begini. Tolong normalisasi, nggak semua orang yang masuk UKS itu karena aku. Oke deh. Bawa masuk sini, cepat diperiksa. Sudah diperiksa sama petugas UKS. Kalau dilihat dari luar memang nggak kenapa-napa. Tapi takutnya ada luka dalam, jadi diperiksa ke rumah sakit aja.
Jadi dibawa ke sana sekarang. Betul, gampang aja biar UKS yang ngurus itu. Oh iya, dia kena balok kayu di mana? Di depan kelas kita. Di depan kelas kita. Kok bisa sih? Nah itulah kan, ini gara-gara kalian juga nih praktikum aneh-aneh. Kami gak ada yang pakai balok kayu untuk praktikum. Setahu Akio juga begitu. Di kelas kami nggak ada yang praktikum pakai balok kayu. Nah terus itu balok kayu dari mana lah? Mungkin ada orang benci sama dia kali. Masa sih ada yang benci? Orang dia baik-baik gitu. Nggak mungkin banget kalau sampai punya musuh. Oh berarti orang iri kali. Tapi ada lihat orang mencurigakan gak di sekitar situ tadi? Nah nggak ada lihat aku. Tahu-tahu udah siap dia. Kayaknya ada yang masang perangkap. Ini lagi emang musim labrak balas dendam sampai teror orang gini ya? Maksudnya ada kejadian lain selain ini? Iyalah, aku juga kena soalnya. Really? Dari kapan? Siapa pelakunya? Udah ketahuan gak? Dari 2 hari lalu sudah. Kau tahu anak kelas pick up kan? Nah yang mereka bertiga, terus satu kayak Sadako, yang 2-nya lagi hantu air. Akio tahu. Itu kan fansnya Ratara. Nggak peduli dia. Sebentar, tadi sebelum kejadian kau lewat kelas kami, ada kemungkinan kalau pelakunya orang yang sama. Lah, mereka benci sama si Arfi juga. Kayaknya nggak gitu deh. Tapi bisa jadi perangkap itu harusnya buat kau, tapi malah salah sasaran. Oh, benar juga ya. Pasti mereka juga yang ngelakuin ini. Harus dilaporin sih. Tapi harus ada bukti dulu kalau mau lapor. Iya lagi. Yaudah, nanti aku kemana-mana selalu bawa kamera tersembunyi lah, biar kalau mereka bertingkah lagi bakal kerekam. Oke, ide bagus. Itu aja. Terus Rataraj, coba kau cek sekitar kelas, siapa tahu ada barang bukti. Iya, biar aku aja yang cek itu. Halo, Ma? Kamu di mana? Mama sudah di depan nih. Oh iya, Ma, bentar aku keluar. Weh, aku pulang duluan ya, dari jemput. Oke, bye-bye. Jadi, kayak yang udah aku bilang semalam, anak kelas kepintaran ada yang jadi korban juga. Dan kemungkinan orang yang lakuin itu sama kayak yang ngelabrak aku. Jadi, kita harus kumpulin bukti buat ngelapor. Oke, ini kamera tersembunyinya udah siap. Nah, terus ini dipasangnya di mana ya? Apa kita taruh depan kelas? Kalau mereka beraksi di tempat lain kayak di kantin gak kerekam lah nanti. Harus dibawa terus deh kayaknya. Oh, aku punya ide. Gak usah deh, simpan aja lah idemu. Kan, apa aku bilang? Aku juga punya ide. Udah dibilang gak usah. Kan, aduh, bawa kentut naga lah itu kamera. Dari tadi perasaanku udah gak enak. Ambil aja lah kameranya, gak usah dibalikin. Ayolah, sudah siap jalan nih, biar kami jadi kamera berjalan. Mengapa mereka berjalan seperti monyet ambeien? Enak banget ya, kayaknya beda lagi deh ini rasanya. Ini lebih enak daripada yang kemarin-kemarin. Ada yang aneh? Apa yang aneh? Bukankah mereka memang selalu bertingkah aneh setiap saat? Iya, tapi yang sekarang ini aneh banget. Coba lihat 2 orang di depan. Kayak pagar ayu. Aku tidak melihat keanehan dari mereka. Memangnya apa yang aneh? Gerak-gerik mereka itu mencurigakan. Gaya jalannya juga gak normal. Lihat itu, kayak titan abnormal. Bukankah mereka memang seperti itu? Biasanya juga lebih parah dari ini. Sudah aku bilang yang ini beda. Oh iya, aku belum kasih tahu kau soal ini. Kemarin aku gagal gisel di rumah sakit. Terus gimana? Masih sakit tak perutmu? Enggak, sudah mendingan kok. Oh iya, soal rencana-rencana kita berhasil nggak? Itu apa masih nggak mempan? Iya, nggak ada yang berhasil. Loh, itu kan? Shh. Kenapa? Bukannya dia teman pangeran kita? Di sekolah Marga 1 ada apa ya? Hari ini ada 2 orang masuk sekaligus. Yang pasien kedua ini karena apa? Katanya kejatuhan balok kayu. Hah? Waduh, ekstrem semua. Geri takut soalnya keponakanku ada yang sekolah di situ. Kejatuhan kayu? Apa jangan-jangan? Shh. Sudah aku bilang diam. Jadi maksudnya gagal itu ini. Shh. Nanti ku jelasin lewat chat. Apa yang kau katakan? Bagaimana jika kita ketahuan? Ya, aku juga takut kalau Gisel keceplosan.
Tapi aku sudah minta orang tuaku buat pindahkan Isel ke kamar VIP. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai mereka tahu dan dapat bukti kalau kayu kemarin itu kita yang pasang. Kita harus cepat singkirkan mereka. Bisa biasa aja nggak? Apanya? Ini kan udah biasa. Kami jadi radar di sini. Tenang aja, nggak akan ada yang berani macam-macam. Kalian begitu malah bikin mencurigakan gak sih? Loh, bukannya kita tiap hari juga mencurigakan? Ih, bener lagi. Coba lihat dua kukang di depan itu. Kayaknya mereka merencanakan sesuatu. Sepertinya kau benar. Mereka berdua selalu merusak rencana kita. Betul, kalau mereka masih ada di sekitar Serena, rencana kita nggak akan berhasil. Aku mau ke WC dulu ya. Mau benerin ikat rambut. Aku juga mau ikut. Kenapa nggak di sini aja? Nggak ada bah kaca di sini. Di sana enak ada kacanya. Kalau gitu kami berjaga di sini ya. Tenang aja, kalau ada biang kerok itu ke WC, pasti kelihatan kami di sini. Tampaknya mereka berdua tidak mengikuti Serena dan Monica. Ayo, sekarang, mumpung Serena sama Monica lagi pergi. Itu mereka nggak sih? Oh iya benar, mau kemana mereka? Jangan biarin mereka masuk WC sebelum Serena sama Monica keluar. Oh, mereka nggak ke arah WC, baguslah. Oh alah, yaudah biarin aja. Aman, selama mereka nggak ketemu sama Serena. Ulangan bahasa Indonesia tuh kapan? Minggu depan apa minggu ini sih? Minggu depan bah kayaknya. Tapi pertemuan selanjutnya kan minggu ini. Pas hari itu kan tanggal merah. Ah! Mukhtar! Aw, aduh, kakiku. Pelan-pelan, ada yang sakit kah? Bisa berdiri nggak? Bisa. Tapi kayaknya keseleo nih. Woi, kalian supaya apa dorong orang begitu? Siapa yang dorong? Orang kami cuma lewat, kalian saja yang berdiri di tempat orang berjalan. Loh, kami sudah jelas berdiri di pinggir. Kalian aja yang cari gara-gara. Weh, Mukhtar kenapa? Didorong sama mereka nih ya. Waduh, hawanya nggak enak nih. Aku tahu kau ketuanya kan? Kalian urusannya sama aku. Kenapa ngelukain temanku? Kau juga. Ini rencana kalian berdua kan? Ser, jangan. Cepat tahan Serena dulu, aku nggak apa-apa. Kau macam-macam sama kelasku, awas ya. Kalian dibiarin makin jahat tiap hari. Mau aku buat masuk rumah sakit juga kalian berdua. Apa sih? Gak jelas orang kami gak ada ngapa-ngapain. Kau pikir aku nggak tahu kelakuan kalian? Sudah, bertemu kita sini. Serena. Cepat yang lain, kita harus berdiri. Ada apa itu? Siapa yang lain? Ada bapak. Kalian tunggu di sini. Bapak sudah panggilkan orang tua kalian. Permisi, di mana Serena? Mah, beneran kali ini mereka yang mulai duluan nih. Siapa yang menang? Hah? Siapa yang menang tadi? Aku. Oke, ini medalinya. Sama ini sertifikatnya. Nanti tanda tangan di bawah ya. Aduh, ini yang paling kita hindari malah kejadian. Serena kuat betul, bah. Kita udah tahan dia, tapi tangannya tetap bisa numbuk mereka. Padahal mereka anak kelas pick up itu yang mulai duluan. Kalau kayak gini Serena lah yang kena. Tapi kan kita ada bukti kalau Mukhtar yang didorong duluan. Gimana kalau kita kasih bukti rekaman kamera tersembunyinya? Kita tunggu Serena keluar dari ruangan dulu lah, baru kita pikirkan selanjutnya gimana. Itu ada anak kelas pinteran. Di mana Serena? Di dalam, tapi kita nggak boleh masuk. Yang di luar nggak boleh masuk dulu. Kalau ada keperluan nanti setelah ini. Tuh kan nggak boleh. Oh iya, kalian kenapa kesini? Kalian sudah tahu soal Arfi kan? Kami dapat bukti. Kalau anak kelas pick up itu yang pelakunya. Wah, serius? Jadi kalian kesini mau kasih bukti itu ya? Iya, betul. Tapi kayaknya sekarang waktunya nggak tepat deh. Oh iya, mereka itu playing victim. Mau kita kasih fakta kayak apapun pasti nyelak terus. Dikasih tahu juga bebal gak mempan. Kalau kita kasih pelajaran juga mereka jadi bawa dendam. Terus bakal balas balik di waktu lain. Gak ada habisnya. Jadi maksud kalian, bukti ini nggak bisa dikasih sekarang? Iya, kita harus cari cara buat mereka terpaksa ngaku begitu bukti itu dikeluarkan. Ini kan gara-gara fan girlmu jadi gini. Ini berarti kau yang harus turun tangan langsung. Biar aku pikirkan dulu rencananya gimana. Kau belum pernah ngobrol sama mereka kan? Ini bisa jadi kesempatan yang bagus. Oh iya benar, mereka pasti nggak bisa berkutik kalau Ratara yang ngomong. Oke, kalau gitu biarin dia atur strategi dulu. Nanti aku kabarin lagi ya. Bye-bye.
Jadi Sir, gimana lah tadi? Malesnya dapat hukuman juga aku. Apa hukumannya? Skorsing lagi kah? Awalnya gitu, tapi habis dibicarain lagi akhirnya enggak. Jadi kena tandain aja sama kayaknya nilai juga kena potong. Ya ampun, nilaiku udah begitu kena diskon lagi. Syukurlah, setidaknya gak diskon 100%. Terus mereka gimana? Mereka juga sama, tapi tetap aja aku kena lagi walaupun hukuman kami sama rata. Kita kan punya bukti rekaman tadi pas mereka dorong Mukhtar. Kalau kita kasih video itu mungkin bisa bikin ringan hukumanmu. Oh iya, kan ada kamera tersembunyi tadi kita pasang. Iya, kami mau kasih ke Bapak nih buktinya. Biar kami aja, Sir. Kau tunggu di sini. Permisi, Pak. Iya, silakan masuk. Ada apa? Ini, Pak, soal Serena. Oh, teman kalian itu. Yaudah, duduk dulu. Gini Pak, awalnya Serena, Clay, sama Gita dan Ayla itu karena mereka dorong Mukhtar. Ini kaki Mukhtar sampai keseleo gara-gara jatuh ke selokan. Iya Pak, padahal kami berdiri aja gak apa-apain, tiba-tiba mereka dorong. Kami ada buktinya, Pak. Semuanya terekam di kamera tersembunyi yang kami bawa. Mukhtar! Kalian sampai pasang kamera gini berarti sebelumnya kalian sudah persiapan dan tahu kalau nantinya bakal ada kejadian. Iya, Pak. Karena ini bukan pertama kalinya mereka ganggu kami. Sebelumnya mereka bertiga, Ayla, Gita, sama Gisel itu labrak Serena. Padahal dia nggak ada salah apa-apa, Pak. Jadi kami sekelas belain Serena, Pak. Akhirnya mereka mulai ganggu kelas kami juga. Waktu itu di depan pintu kelas kami juga ditaruhin potongan-potongan beton sampai kami nggak bisa masuk kelas, Pak. Mereka sampai ngelakuin itu? Oke, itu bakal ditindak. Kalau kalian ada punya bukti lebih bagus lagi, langsung laporkan ke saya ya. Tapi anak kelas pickup yang ganggu kelas kalian sama Serena Clay ini beda kasus, meskipun keduanya berkaitan. Jadi hukumannya Serena bisa diringankan lagi nggak, Pak? Nggak bisa. Cara Serena sampai mukul mereka juga nggak bisa dibenarkan. Makanya hukumannya ini nggak cuma dikasih ke salah satu pihak, tapi semua yang terlibat. Yah, gimana ya? Gimana? Nggak bisa kan? Loh, Sir, kau nunggu di sini ya dari tadi? Iya, nggak bisa. Satu-satunya cara buat mereka kena balasannya harus laporkan pas mereka labrak kau sama gangguin kelas kita. Terus kasih bukti kalau mereka betul ngelakuin itu. Ada kabar dari Cantika. Bilangnya mereka mau jalanin rencananya besok. Hah? Rencana apa? Oh iya, jadi tadi tuh anak kelas kepintaran sudah dapat bukti. Kalau kayu yang jatuh ke Harvey itu dipasang sama Ayla, Gita, sama Gisel. Rencananya Ratara mau buat mereka ngaku. Jadi mereka harus tanggung jawab, kena hukuman, terus mereka juga nggak bakal ganggu kau lagi. Bah, serius? Mantep lah! Oke, berarti kita tunggu besok. Betapa tidak beruntungnya kita minggu ini. Ya, tapi untungnya kita nggak sampai kena skorsing sih. Kalian berdua. Ada apa nih? Kenapa kita tiba-tiba dipanggil? Bukankah selama ini dia tidak pernah menggubris kita? Apa ini artinya kita terlatis? Asik! Iya, ada apa? Ikut aku. Kok firasatku nggak enak ya? Ini punya salah satu dari kalian kan? Itu bisa saja punya orang lain yang kebetulan sama. Lagi pula itu tidak hanya ada satu di dunia. Ini didapat ditemukan tali yang terhubung ke balok kayu yang jatuh ke Harvey. Sebelum ini kalian labrak Serena dan ganggu anak kelas hutan. Terakhir kalian pasang balok kayu itu. Hah? Bukan? Kenapa nuduh kami? Lagian bisa aja itu punya Serena. Dia kan selalu bikin gara-gara di sekolah. Serena nggak pernah pakai benda kayak gini. Sudah banyak bukti dan saksi, tapi masih nggak mau ngaku juga. Atau kalian mau aku buat kasus kalian makin besar dan dikeluarkan dari sekolah? Padahal kalau kalian ngakuin kesalahan kalian, masalah ini bisa cepat selesai. Hukuman dari sekolah juga nggak makin berat. Terakhir aku bakal apresiasi tanggung jawab kalian. Apa apresiasinya? Aku traktir. Singkatnya dinner. Tapi kalian harus ngelakuin satu hal yang aku minta. Ya, kami pelakunya. Mau 10, 100, 1000 permintaan juga nggak apa-apa. Jadi itu strateginya. Apa-apaan, langsung aku. Otakku belum sempat mencerna ini. Wah, bro benar-benar memanfaatkan visualnya dengan sangat baik. Cantika, kalian tahu kalau strateginya bakal begini? Kami juga nggak tahu. Semuanya kami serahkan ke dia. Karena katanya nanti improve tergantung kondisi. Tapi baguslah, yang penting berhasil.
Ide-idenya dia sendiri pula yang pusing kan? Wah, mantap bro. Keren, langsung berhasil. Sekarang tinggal rencana yang terakhir, supaya mereka ilfil sama kau. Jelasin ke kami rencanamu cepat. Oh, ada rencana lanjutan lagi kah? Iya, jadi setelah kami rapat sidang tertutup dan konferensi meja segitiga sama kaki, Waduh, serius banget kayak persiapan kemerdekaan. didapat kesimpulan bahwa titik utama masalah ini adalah karena 3 orang cegil itu ngefans berat sama Ratarat. Jadi, supaya masalah ini selesai dengan tuntas, kita juga harus buat 3 orang itu jadi ilfil dan gak suka sama Ratarat lagi. Oh, iya ya. Wah, gila sih, ide cemerlang ini. Keren kan, ide cute. Memang gak usah diragukan lagi. Oh iya juga, dia dari luar begini emang kayak orang bener sih. Tapi gimana caranya buat mereka amit-amit ngeliat Ratara? Apa harus kayang dulu? Jangan, nanti malah makin keren gimana? Joget Bang Jali aja lah. Sebenarnya nggak ada rencana begitu. Dan kalian cukup mantau pas dinner nanti malam, sekaligus juga kalau mereka kabur. Jadi kami gak harus ngapa-ngapain nih ya, cuma berjaga di sekitar aja. Iya sih, dia makan biasa aja udah cukup bikin. Apalagi mereka bertiga kan princess-princessan tuh. Aku yakin pasti ilfil sih. Oke, kalau gitu semuanya jangan lupa, karena kita berjaga di sekitar berarti kita harus nyamar. Jangan sampai ketahuan. Mana anak kelas hutan nih? Sudah mau dekat waktu janjian kok masih belum muncul sih. Lagi nyariin kita ya? Sekte apa lagi nih? Gak usah gitu juga lah mukanya. Kau juga lebih parah gak sih penyamaranmu? Tapi keren kan? Apa perlu kami nyanyi di atas panggung situ juga? Gak usah, no, gak usah. Udah, diam. Ya udahlah, ayo kita langsung ke lokasi. Oke, kita cukup duduk menunggu di sini. Semua orang di tempat ini isinya anak kelasku sama kelas kalian, supaya mudah menjalankan rencana kita. Wah, bagus lah kalau gitu. Jadi kalau ada kerusuhan orang lain gak terlibat. Ini kayaknya mereka pasti sudah OTW ke lokasi deh. Itu kayaknya mereka deh udah sampai. Wah lah, itu si Gisel langsung sembuh bah dia. Kan dia masih di rumah sakit. Tadi hari ini aja belum turun sekolah. Gimana ceritanya dia malam ini langsung sehat walafiat? Iya, ampun seneng banget kita pesan apa nih? Nanti tunggu dulu. Beruntung banget kita hari ini. Kalian mau pesan apa? Kalau kami samakan saja semua denganmu. Ya, hari ini kami mau cobain makanan yang biasa kau makan. Sup iga 4, es teh 4. Baik, mohon ditunggu ya. Soal itu, kau masih marah sama kami? Tergantung, kalau kalian bisa lewati dinner ini sampai selesai. Tapi, bukankah ini hanya makan malam biasa? Atau ada sesuatu yang harus kami lakukan? Gak perlu. Ini kalau orang yang nggak tahu dikira ceweknya beneran ada 3 tuh. Tapi yakin ini bakal berhasil. Lihat-lihat nggak ada celah buat dia kelihatan iuh gitu. Kalau dari tampilan luarnya emang nggak bisa sih. Tapi sabar Mon, masih intro bah ini. Permisi, ini sup iganya 4, es teh 4, sama es krimnya 10 ya. Maaf, tapi di sini nggak ada yang pesan es krim kok. Aku yang pesan. Wah, banyak banget dia beli es krim. Dia traktir kita semua ya? Mana ada, itu dia makan sendiri semua lah. Hah? Maksudnya? Aduh, aku liatnya udah enak banget. Oh, ternyata kau suka yang manis-manis ya? Aku juga suka makanan manis. Tapi bukankah ini dessert yang dimakan terakhir? Bagaimana kalau mencari duluan? Siapa bilang aku makan ini terakhir? Kenapa kau masuk ke situ? Kau lagi gak enak badannya jadi nggak fokus. Enggak kok, memang makanku begini. Mengerikan sekali. Apa yang terjadi denganmu? Wah, itu es krim tadi dia campur ke sup iga. Astaga, kombinasi matikan apa lagi tuh? Itu namanya es krim pakai topping sup iga. Lagian orang mana bah yang makan sup pakai es krim? Aduh, mual aku liatnya.
Parah-parahnya kelas kita nggak ada tahu yang makan campur-campur ini. Paling aneh Serena, tapi masih bisa aku maklumi lah dia. Kalau ini... Hei, apa yang kau lakukan? Itu bisa jadi racun kalau kau campur begitu. Bikin sakit perut. Kalian bilang hari ini mau cobain makanan yang biasa aku makan kan? Kalau gitu kalian harus makan ini juga. Lesai, matilah kalian. Sengaja banget, dia pilih sup supaya es krimnya nggak bisa dipisahin. Rasanya pasti nyampur tuh. Aku baru tahu, itu emang kebiasaannya dari dulu kah? Iyalah, itu mereka bertiga habis tahu kelakuannya bisa langsung ke psikolog tuh. Aku yang sekelas sama dia aja, rasanya pengen pindah kelas. Aku nggak tahu seberapa kuatnya kau bisa berteman sama dia dari kecil sampai sekarang. Iya juga ya, mungkin karena makanku aneh juga kali. Ayo kau duluan yang cobain. Kan kau tadi yang bilang kalau hari ini kita bakal makan makanan yang sama kayak dia. Tidak bisa seperti itu. Kita harus mencobanya bersama. Kenapa nggak makan? Iya sebentar. Aduh, gak bisa. Gak bisa. Aku gak bisa makan itu. Makanan macam apa itu? Kalian sampai muntah begitu sama aja menghina makanan kesukaanku. Enggak, bukan gitu. Merasain puasnya aku. Jadi pengen tambahin cyanida deh. Kenapa aku merasa dia kayak orang yang berbeda ya? Kau benar, entah kenapa dia tidak seperti pangeran yang kita kenal. Giselle juga udah gak kuat tuh. Kemarin ketelan baut, sekarang harus nelan makanan mematikan ini. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kayaknya orang di depan kita ini orang yang nyamar jadi Ratara. Kita harus bongkar penyamarannya. Kita harus provokasi dia dulu supaya gak maksa kita makan ini. Baiklah. Siapa kau? Kau bukan pangeran kami. Jadi pangeran mana yang kalian maksud? Pangeran kami adalah orang yang baik hati, berada di jalan yang lurus, seseorang yang patut diteladani meskipun sedikit cuek. Tapi hari ini, kau seperti orang yang berbeda. Apa kau ketularan Serena makanya jadi aneh gini? Ini sebabnya kami mau menjauhkan kalian berdua. Udah kuduga, dia pasti ngasih pengaruh buruk ke orang-orang di sekitarnya. Dih, parah nuduh orang. Kenapa aku lagi yang kena? Diam-diam ya aku selama ini kenapa disenggol lagi? Aku juga amit-amit ya disamain sama orang makan campur-campur begitu. Makanku nggak seaneh itu ya. Padahal sama-sama aneh. BTW mereka tahu nggak ya keanehannya yang lain? Kayaknya enggak deh. Kalau udah tahu, nggak mungkin mereka sesyok itu. Gak mungkin Ratara makannya kayak gini. Kok pasti orang yang nyamar pura-pura jadi dia kan? Memangnya kalian pernah lihat aku makan? Astaga bener juga. Dipikir-pikir kami nggak pernah lihat dia makan. Benar, kami hanya melihatnya dari jauh. Selama ini cuma lihat dia kemana-mana sama bukunya itu. Selama ini yang kalian sukai itu cuma imajinasi di kepala kalian sendiri. Tidak, aku tidak terima ini. Meskipun selama ini kami hanya memperhatikanmu dari jauh, aku tahu betul dari mana dirimu. Kalau memang betul begitu, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang biasa aku lakukan waktu jam kosong? Baca buku kan? Belajar? Salah. Hah? Tapi bukankah kau selalu membaca buku kemana-mana? Melihat dari reaksi kalian, berarti bukan aku yang kalian sukai itu. Apa? Tunggu dulu. Kau yang tadi salah, terus apa jawabannya? Habiskan dulu makanan kalian. Menghabiskan makanan ini? Aku nggak bisa, tapi... Kami juga ingin tahu apa jawabannya. Ayo kita coba makan lagi. Sebentar aku panggil Giselle. Astaga, dia sudah sekarat. Tidak apa, kalau begitu kita berdua saja. Lama juga kalian makan. Weh, itu beneran habis satu mangkok dia makan. Emang makanannya begitu? Ya jelas habis lah. Itu kalau dia makan campur-campur di kelas, biasanya kami asingkan ke pojokan kelas. Hah, serius? Ya ampun siannya. Harusnya taruh di luar kelas aja. Tapi dia kalau makan memang selalu begitu kah ya? Enggak sih, kadang makannya bisa normal juga kok. Kok masih kuat gak makan ini? Kayaknya kita harus melarikan diri sekarang. Kau benar, aku juga tidak bisa menghabiskan ini. Kalau gitu, ayo kita kabur sekarang.
Berhenti, jangan lanjut. Kenapa kau bisa ada di sini? Aku kan penguasa tanah sini. Mau kabur kemana kau? Tahan mereka. Selesai, kena kalian. Enak aja main kabur. Bagusnya kita apain ya mereka? Langsung kita giling aja jadi pentol bakso. Apresiasiku sudah selesai. Sekarang kalian harus melakukan yang aku minta ini. Apresiasi macam apa begini? Ini sih simulasi pembunuhan. Kalian harus mengakui kesalahan kalian ke sekolah, berhenti mengganggu kelas hutan, dan bertanggung jawab atas semua masalah yang kalian buat. Tunggu, bukankah itu lebih dari 1? Ya, kami pelakunya. Mau 10, 100, 1000 permintaan juga nggak apa-apa. Sisanya aku serahkan ke kau. Akhirnya waktu pembalasan tiba. Kenapa jadi Serena lagi? Kok labrak aku ya? Ya jelas urusannya sama aku dulu lah. Kenapa kau membelanya terus? Ya, sebelumnya kami ngeliat kalian berdua jalan bareng. Hah? Berdua? Gak pernah, Bah. Itu kayak 7 hal mustahil di dunia. Iya, nggak pernah. Bukan aku kali. Ih, siapa yang kalian lihat tuh? Kuntilanak kali. Tapi kami nggak mungkin salah lihat. Cewek itu persis kayak kau. Rambutnya juga diikat, tingginya sama mukanya juga kayak kau. Terus ada Karela juga. Itu bertiga. Bisa berhitung tidak? Ngajak bertumbuk memang ini. Aku kalau jalan tuh pasti bertiga sama kakaknya, atau enggak aku berdua bareng sama kakaknya Karela doang. Jadi dia tuh kayak cuma nganterin atau nemenin kami gitu nah. Karena aku akrabnya sama Kak Ray. Ya ampun, jadi kalian ngelabrak kemarin-kemarin itu gara-gara itu ah? Lagian aku jalan sama dia tuh apa nggak kiamat dunia? Ih, nggak kiamat juga sih. Tapi masuk akal nggak? Ayo, coba dipikirkan secara logika. Iya juga ya, nggak mungkin. Nah, sudah. Paham? Oh iya, terus apa jawaban pertanyaanmu tadi? Apa yang biasa kau lakuin kalau jam kosong? Belajar nggak sih? Nulis jurnal juga bisa jadi. Bukan. Makanin kertas buku. Betul. Hah? Kertas buku? Dimakan? Kenapa makananmu kayak gitu? Sejak kapan kau seperti ini? Kami semua sekelas juga tahu kalau dia memang begitu. Kalian aja yang cuma sebatas ngeliat rata dari jauh, makanya nggak tahu. Permisi, maaf kalau mau ribut-ribut baku hantam kungfu. Silahkan di luar ya, jangan di sini. Di sini kawasan bebas hewan buas, Pak. Oh iya, maaf ya, Kaks. Oke, hari ini kalian kami lepaskan. Tapi besok kalian harus dipanggang. Pengawal, bawa mereka ke hadapanku. Seret mereka, seret sini. Ini yang mulia. Kirain kabur mereka nggak mau datang ke sekolah. Gak bakal bisa lah, apalagi kita udah punya bukti kalau mereka pelakunya. Silakan beri penghormatan dulu kepada yang mulia. Sekarang cepat, memohon ampun kepada yang mulia. Apa ini? Kenapa kami harus minta maaf? Iya ya udah. Baiklah, kami meminta maaf atas apa yang sudah kami lakukan. Kayaknya kurang Bani. Kalian kan celakai kelasku juga, berarti kalian harus lewatin beberapa tes sebagai bentuk kesungguhan permintaan maaf kalian. Oh iya betul. Kalau sebatas kata-kata gini kami belum bisa maafin. Harus tindakan lah, buktinya mana? Nah sekarang, buat rakyat hutan mau gimana nih? Mau kita giling jadi pentol bakso apa mie ayam? Izin yang mulia, penasihat kerajaan mau berbicara. Bentar dulu, kok banyak nih? Dimana-mana penasihat kerajaan cuma satu, Bah. Kenapa nih banyak betul? Kerajaan kita kan spesial, makanya lebih dari 1. Penasihat pertama silahkan. Oh, jadi gitu. Bener juga, sesuai hukum hutan ya. Penasihat selanjutnya silahkan. Loh, kok kan bukan wargaku? Kenapa ikut-ikutan? Kan kelas Q juga kena. Biar sekalian hukumannya jadi 1. Oh, betul juga. Betul-betul. Pinter memang pinter. Wah, mantap sih. Baik, penasihat selanjutnya. Mak banyaknya. Hah, betulan kah nih? Demi ungker? Kayak banyak betul dendamnya ini. Ya, masuk akal juga sih. Oke, sudah diputuskan. Jadi buat kalian bertiga, untuk mendapatkan maaf dari kami, kalian harus menangkap biawak liar 5 ekor yang besar, nggak boleh yang kecil. Menyeberangi sungai pakai tali, bergelantungan gitu. Terus, harus ganti rugi semua biaya perawatan Arfi. Lanjut, bersihkan kelas kepinteran, termasuk ngepel lantai, bersihin kaca, sama benerin plafon. Banyak sekali.
Ya iyalah, dosa kalian aja banyak sama kami. Ini aja masih baik kami nggak sampai gebukin. Nah, betul tuh. Sekarang kalian harus ke ruang BK dulu buat ngaku. Tunggu, sebelum itu kami ingin menanyakan sesuatu. Ya udah cepet, tanyalah. Biar gak gentayangan kalian. Kau kan akrabnya sama Karewa, tapi kenapa kau bisa tahu banyak soal dia juga? Padahal kalian gak sekelas sama kayak kami. Terus kami lihat beberapa kali kau interaksi sama dia di sekolah. Berarti kau akrab sama dia juga. Aduh, mager banget jelasinnya. Sudah aku bilang kalau di sekolah pura-pura musuhan aja, dah tahu fansmu banyak, capek marinasinya. Klarifikasi. Oh iya, capek klavirinasinya. Gini, aku kasih tau aja lah biar gak ada salah paham lagi. Jadi bapak kami tuh sahabatan, jadi secara nggak langsung anak-anaknya juga kenal lah. Masa bapaknya berteman baik, anaknya lempar-lemparan nuklir? Kan aneh. Kami baru tahu soal ini, jadi kalian sudah kenal dari sebelum masuk SMA. Childhood friends, you know. Oh, loh kau udah tahu juga? Sebenarnya kami sekelas sempat salah paham juga sih. Hehe. Lah, Kami sekelas paham kok prasangka kalian. Mereka cuma berteman. Kita semua juga sama. Jadi buat apa kalian marah-marah gak jelas gitu kan? Sempat ada rumor juga di kelas. Tapi habis itu Ratarex jelasin. Jadi kami sudah paham. Akal-akalan barat. Baru tahu ada kejadian gitu di kelas kalian. Merinding bet bergetar nih upilku. Ya intinya kalian kalau mau mengagumi boleh aja. Asal jangan berlebihan. Lagian kalau masalah akrab gak akrab gitu, Chandrika juga akrab. Kenapa kalian gak curigai dia? Kenapa gak labrak dia juga? Kok jadi bawa-bawa acute? Yaudah, jadi mau jalan sendiri atau kami seret? Kami bisa jalan sendiri. Setelah semua ini, akhirnya trio dugong itu kita seret ke ruang BK buat tanggung jawab. Enak aja main kabur. Sekolah awalnya mau keluarkan mereka. Tapi orang tua mereka mau ganti rugi biaya rawat Arfi supaya Ayla, Gita, Gisel gak dikeluarkan. Lalu, trio dugong itu janji mau tanggung jawab dan menjalankan ritual kelas kami demi dapat maaf. Sorry kelepasan. Cepat lanjut sampai tepi sungai. Waktu tersisa 5 menit lagi. Kami tidak bisa. Kapan semua ini berakhir? Tolong, aku mau jatuh ini gimana? Harus sampai ujung. Kalau jatuh jadi dessert buaya di bawah. Mau? Bukan yang bocil ini, yang lebih gede lagi. Tangkap puyutnya. Yang ini aja ya please. Kami takut yang gede. Awas gigit. Kami gak bakal maafin kalau kalian cuma nangkep yang masih bocil-bocil. Yang bersih ya. Jangan sampai ada debu yang ketinggalan. Gimana? Maafin gak nih? Udah puas nggak? Kayaknya udah sih. Ya cukup lah. Kau sendiri gimana? Udah puas juga aku. Lagian udah aku hajar juga makhluk bertiga nih kemarin. Kami juga sudah maafin. Tapi awas kalau kalian ngulangin lagi ya. Iya, kami tidak akan mengulanginya lagi. Sama terakhir, janji kalian ini nggak cuma berlaku ke kami, tapi juga ke orang lain. Awas aja kalau kalian ganggu orang lain juga. Oh iya, kami nggak bakal buat gara-gara lagi. Yaudah, ayo kita sungkuman dulu. Ya, untungnya nggak ada peperangan dan pertumpahan darah. Tapi beberapa hari setelah kejadian itu, Ayla, Gita, Gisel nggak kelihatan ngikutin Ratara lagi sih. Mungkin mau merenung dulu, nggak tahu ya masih ngefans atau nggak urus lah. Lagian ini cuma beberapa masalah kecil yang aku hadapin. Udah biasa juga sih. Ku yakin nanti pasti bakal ada masalah lain lagi. Jadi dibawa chill aja bro. Siapa itu di atas atap? Turun. Iya, astaga matilah aku. Baru mau penutupan pak.